Guru SMP Negeri 1 Dalipura. Taruh di depan. Pada siang hari ini kita akan mengikuti sosialisasi diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Elis sebagai calon guru penggerak. Jadi diharapkan Bapak Ibu guru sekalian bisa tetap bertahan di tempat ini walaupun sudah siang. Kita bertahan bersama untuk mengikuti kegiatan ini. Kita awali kegiatan kita ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Shirley. Selamat siang Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya membawakan doa ini secara ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Puji dan syukur kembali kami haturkan kehadirat-Mu atas segala anugerah kehidupan yang kami masih nikmati sampai saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi guru penggerak. Kami mohon sertailah kami agar kegiatan kami ini berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu sendiri. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Shirley. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan 1-2 hal terkait dengan kegiatan kita siang ini sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampai Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sehat untuk kita semuanya. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan kasih-Nya. Kita semua dapat hadir pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya memberikan sambutan saya pada kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Kehadiran kita pada hari ini adalah bentuk dukungan kita kepada rekan kita, Ibu Elis, untuk melaksanakan kegiatan guru penggerak angkatan 7. Semoga dengan dukungan kita semua mendapatkan rahmat Tuhan sehingga beliau bisa lulus menjadi guru penggerak. Kegiatan sosialisasi diseminasi positif. Kegiatan ini merupakan salah satu program dari kegiatan guru penggerak, dan nanti hal yang sama juga akan dilakukan oleh rekan-rekan pada angkatan selanjutnya, pada guru penggerak angkatan selanjutnya. Mengapa kegiatan ini penting? Karena untuk kurikulum pada saat ini itu disarankan, diupayakan, dibumingkan harus bersifat positif. Kata-kata negatif juga sudah dilarang untuk kita ucapkan di dalam lembaga pendidikan. Contoh, untuk membuat kesepakatan kelas saja, anak-anak bilang tidak boleh ribut, itu sudah tidak boleh lagi. Kata tidak boleh itu tidak boleh diucapkan lagi, tetapi harus tenang, harus diam, harus mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Jadi semuanya itu menggunakan kata yang positif. Itu sudah sekarang sementara diluncurkan seperti itu. Dan untuk sosialisasinya
itu kita melalui guru penggerak. Jadi yang terjun di dalam guru penggerak, dia akan membawa pembaharuan untuk lembaga pendidikan. Selanjutnya, pada kesempatan ini juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menepati janji datang sebelum jam, masih kurang seperempat, jam 7 sampai di sekolah. Meskipun ada yang belum menepati janji, yang masih membuat hati Bapak Misen sakit, saya memohon supaya kita perbaiki lagi. Dalam sebuah perubahan memang tidak harus drastis, tetapi saya minta semua punya niat bahwa saya mau berubah. Saya harus mencintai lembaga ini, karena lembaga ini saya bisa memperoleh segalanya. Penghormatan dari orang tua, karena kita seorang guru, kita masih bisa mendapat gaji, bisa membiayai kehidupan kita, meskipun tidak membuat kita kaya, tetapi kebutuhan kita terpenuhi, tercukupi. Semua itu karena lembaga ini. Lembaga ini ada juga karena adanya peserta didik. Maka cintailah peserta didik kita. Mencintai mereka bukan berarti saat mereka salah kita biarkan. Itu bukan mencintai. Saat mereka salah, kita panggil, perbaiki mereka yang salah itu menjadi benar. Itu berarti kita mencintai mereka. Kenapa kadang-kadang saya harus marah kalian? Karena saya menyayangi kalian. Demikian juga kalian. Anak di rumah kalau buat salah, pasti kalian marah karena kalian mencintai anak kalian. Tetapi tidak mungkin kalian marah pakai kata-kata kasar dengan anak. Pasti kata-katanya lembut. Seperti halnya juga dengan peserta didik sekolah. Anggap mereka itu anak kita, nasihat mereka dengan penuh kasih sayang. Walaupun terkadang harus marah sedikit, tidak apa-apa, tetapi hati harus dikedepankan, sehingga walaupun kita marah, anak tidak akan pernah jauh dari kita. Kita kalau marah pakai hati, ingin supaya anak jadi baik, pasti kebaikannya akan kita peroleh dari anak itu. Yang berikut, setiap orang kata tolong harus selalu diucapkan. Jadi kalau misalkan saya saja mau minta tolong Pak Edu, saya tidak pernah bilang Pak Edu ambil itu, tidak. Pak Edu tolong ambilkan saya. Jadi bahasa tolong itu penghormatan kita terhadap lawan bicara kita. Dengan anak didik kita juga kita tidak boleh suruh, sayang tolong ambil itu kasih ibu. Dek, adik atau anak tolong ambil itu kasih kita. Kata tolong itu penting. Setelah mereka angkat, jangan lupa terima kasih. Terima kasih sudah bantu ibu hari ini. Itu wajib. Kata tolong, terima kasih, minta maaf dengan mereka. Setelah kita marah, kita panggil, kita minta maaf. Maaf tadi terlalu emosi sehingga ibu marah. Itu wajib, sehingga mereka sadar bahwa ternyata ibu itu marah karena sayang dengan saya. Jadi itu juga penting. Tolong, minta maaf, dan terima kasih. Itu wajib untuk kita semua. Jadi pada hari ini kita akan mendengar dari seorang guru penggerak mensosialisasikan kita tentang budaya positif yang baik untuk sekolah. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya ini, saya minta tolong kepada kita semua yang hadir. Kita ingin orang melakukan positif terhadap kita, maka kita juga harus positif terhadap orang. Kita buat baik, orang pasti akan balas dengan kebaikan. Tolong yang muda-muda hormati guru-guru senior kita. Mereka sudah menunjukkan jalan yang baik pada kita. Setiap yang mereka bicarakan, tolong didengar. Anggap mereka itu kita punya orang tua di sekolah, kita punya bapak, kita punya kakak, ada pada mereka. Jadi kalau saat mereka marah dengan kita, itu hanya untuk kebaikan kita. Jadi tolong ciptakan suasana kekeluargaan, suasana yang kondusif, sehingga kita
walaupun berjam-jam di sekolah tetap merasa nyaman berada di lingkungan sekolah kita. Akhirnya dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan sosialisasi diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Kalipura saya buka dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas wejangan yang sudah disampaikan dan sudah membuka acara kita pada siang hari ini. Jadi mohon Bapak Ibu ingat tomat. Tolong maaf, terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu calon penggerak Ibu Elizabeth Lodang untuk menyampaikan sosialisasi materinya diseminasi budaya positif. Ibu, waktu dan tempat disilakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin kembali saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas waktu kehadirannya sehingga kegiatan ini bisa berjalan. Dan saya juga berterima kasih sekali karena hari ini ada Bapak Guru Vincent dan Bapak Guru Sil sebagai senior kita yang ikut mengambil bagian untuk mendukung kegiatan saya pada siang hari ini. Walaupun sudah pulang sekolah, tapi masih bertahan. Baik, terima kasih. Sekarang saya di sini ada kegiatan dari guru penggerak yang sudah kami dapatkan. Dan ini diminta untuk setelah kami mendapatkan, kami diwajibkan untuk mensosialisasikan lagi kepada rekan-rekan sejawat, kepada teman-teman, sehingga kegiatan ini tidak serta-merta kami sendiri yang tahu, tetapi diharapkan untuk kita semua bisa tahu. Ya, jadi ini adalah rancangan aksi nyata yang saya buat, modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, mungkin saya perkenalkan sedikit dulu. Mungkin ada yang Bapak Ibu guru sudah tahu siapa fasilitator saya, pengajar praktik saya, tetapi mungkin ada juga yang belum tahu. Sehingga pada kesempatan ini saya bisa langsung memperkenalkan fasilitator saya, Pak Yanuarius Ngobanago SPD dari SMP Negeri 1 Boawai, Kabupaten Nagikeo, dan pengajar praktik saya Ibu Irene Sidok SPD dari SMP PGRI Egon, Kabupaten Sika. Lanjut tolong. Sebentar, yang tadi dulu, yang latar belakang pertama. Coba kembali dulu. Satu kali lagi. Oke, bentar. Baik, ini adalah latar belakang. Latar belakangnya itu sekolah yang memiliki lingkungan bersih, indah, sejuk, nyaman, serta mampu meredam segala macam bentuk penindasan, bullying, kekerasan, dan pemaksaan terhadap warga sekolah, khususnya peserta didik, merupakan harapan
semua warga sekolah. Harapan tersebut harus diusahakan tercapai dengan usaha sekuat tenaga, didukung oleh suasana yang penuh dengan keharmonisan dan pembiasaan positif. Fakta bahwa peserta didik melakukan kebaikan dan menghindari pelanggaran karena takut dikucilkan, takut dihukum, takut menerima konsekuensi yang berat, dan dapat menurun nama baiknya, menjadi indikasi bahwa keteraturan yang mereka lakukan tidak berasal dari kesadaran diri pribadi. Keteraturan tersebut bukanlah sebuah kebiasaan, akan tetapi ketakutan dan cara mencari perhatian. Akibatnya, peserta didik melakukan kebaikan hanya pada saat di sekolah atau hanya pada saat di depan orang yang membuat peraturan. Lanjut. Bentar. Sekolah harus berusaha menciptakan iklim pendidikan yang mampu membiasakan setiap warganya, khususnya peserta didik, melakukan budaya positif. Budaya yang mengakar kuat dan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan sadar oleh setiap warga sekolah. Semua pihak harus terlibat dalam pembiasaan positif tersebut. Pembiasaan positif haruslah menjadi budaya yang dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah dan menjadi kekhasan dari sekolah tersebut. Budaya tersebut harus berintegrasi dalam seluruh kegiatan sekolah, baik dalam pra-pembelajaran, proses pembelajaran, ataupun di luar kelas. Muncul pertanyaan sehubungan dengan budaya positif tersebut, yaitu bagaimana cara menanam dan menumbuh kembangkan budaya positif dalam proses pembelajaran. Harapannya, jika budaya positif mengakar dalam diri setiap peserta didik, maka dapat tercipta peserta didik memiliki karakter dan akhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata, pendidik dapat memahami konsep budaya positif di sekolah, menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, mengintegrasikan dan membiasakan peserta didik untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan di sekolah. Tolak ukur, peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Peserta dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan kontinu dalam proses belajar. Peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan di sekolah dengan sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Legitimasi tindakan, koordinasi dengan kepala sekolah. Yang pertama, yang kedua, menyiapkan materi dan perlengkapan yang dibutuhkan. Diseminasi yang dihadiri oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif, kesepakatan kelas dan profil pelajar Pancasila, dan praktik segitiga restitusi sebagai dampak pelanggaran kesepakatan kelas. Guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Sosialisasi kepada seluruh peserta didik baru tentang penumbuhan karakter dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan pentingnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat. Menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan kegiatan ekstrakurikuler.
mendokumentasikan setiap kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan, mencerminkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ya, dari gambaran di samping ini adalah di mana saya menghadap Ibu Kepala Sekolah untuk meminta izin mendiseminasikan budaya positif. Dukungan yang dibutuhkan, dukungan dan support dari kepala sekolah dan rekan guru, partisipasi aktif orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif, dedikasi warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif, kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Baik, ini kita masuk dalam materi. Jadi sebelum masuk ke dalam materi, Bapak Ibu semuanya, ada pertanyaan pemantik yang harus kita sharing bersama. Jadi di sini kita sharing ya Bapak Ibu. Jadi setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan berikut. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, saya persilakan untuk Bapak Ibu guru bisa men-sharingkan sedikit pengalamannya antara setuju atau tidak setuju dengan pernyataan berikut ini. Baik. Kesempatan diberikan kepada Bapak Misen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan ada 3 pertanyaan yang harus dijawab tiga-tiganya. Satu saja. Baik, saya jawab yang nomor 1 dulu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau pendidikan zaman dulu ya oke. Kalau pendidikan zaman dulu, zamannya kami dulu iya. Itu saya harus jujur mengatakan itu. Karena kami sendiri anak-anak. Tetapi pendidikan zaman now, hukuman ini saya rasa kurang dapat mendisiplinkan anak. Anak-anak sekarang juga seperti saya bikin artikel kemarin, memang manusia ini sebenarnya dia masuk dalam kelompok itu hewan menyusui atau mamalia dalam pelajaran biologi, sama ciri-cirinya. Bedanya hanya manusia, dia punya akal budi dan punya rasa. Jadi ketika kalau memang urat rasanya, urat malunya itu tidak ada, bisa tiba-tiba dia sama binatang. Sehingga saya simpulkan bahwa hukuman itu juga tidak dapat mendisiplinkan anak. Sekarang kalau memang kita mau supaya anak disiplin, ya kita sebagai guru pegawai kita mendisiplinkan diri juga. Kita memberikan contoh teladan. Mungkin ada itu saja. Kalau kurangnya untuk saya dan punya untuk anak. Baik, terima kasih atas sharing yang sudah dibagikan oleh Bapak Guru Misen. Kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Oh ya, tepuk tangan dulu Bapak Misen. Pertanyaan yang kedua. Ada yang lain? Saya Ibu. Oh ya, Ibu Venta. Saya persilakan untuk Ibu Venta men-sharingkan pertanyaan nomor 2. Terserah nomor berapa? Baik. Karena Jadi saya melanjutkan nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah
dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi pertanyaan ini saya setuju dengan alasan bahwa selain kita judulnya kita memberi hukuman, misalkan setiap hari kita membersihkan, menyuruh anak memungut sampah dan membuang pada tempatnya, berarti selain kita memberi hukuman karena misalkan datang terlambat, kita juga memberikan pembelajaran kepada mereka bahwa sampah-sampah itu tidak harus dibiarkan saja, tetapi dibuang pada tempatnya. Terima kasih. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Fenita. Terima kasih. Kita lanjut dengan pertanyaan nomor 3. Terserah yang mana yang mau dipilih. Mungkin saya kasih kesempatan kepada Bapak Guru Sial. Baik, terima kasih. Saya mau seperti itu. Pertanyaan nomor 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini saya sangat setuju. Saya sangat setuju. Karena dengan memberi penghargaan ini memacu anak-anak atau anak atau peserta didik dapat memotivasi diri mereka sehingga mereka takut untuk bersaing dengan teman-teman yang lain. Tapi ketika kalau misalnya kita tidak memberikan penghargaan kepada mereka, ya sama saja. Antara yang belajarnya hebat juga sama saja dengan saya yang tidak belajar. Memberikan penghargaan ini tidak selamanya dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang, tetapi bisa juga dalam bentuk kata-kata pujian. Ya, kata-kata pujian. Ketika mereka menjawab, kita bilang bagus, luar biasa. Walaupun mungkin jawabannya belum tentu 100% benar, tetapi dia mendapat penghargaan, dia termotivasi. Apa yang saya jawab ini benar juga. Kemudian kita memberikan penghargaan dalam bentuk yang lain, misalnya kita berikan tepukan tangan. Ya. Ini memacu dia, punya semangat. Akhirnya yang lain juga terpacu. Biarlah saya jawab saja, punya keberanian untuk menjawab. Dari situ penghargaan ini saya rasa penting sekali. Walaupun bukan hanya dalam bentuk uang yang setiap semesteran mereka terima di kelas itu yang dikembalikan dalam bentuk itu tidak tentu. Itu juga penting, tetapi saya rasa penting di dalam pembelajaran dalam kelas itu penghargaan itu harus seperti tadi. Terima kasih. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk Bapak Guru Sia. Terima kasih atas sharingnya. Mungkin ada lagi yang mau memberikan sharingnya, berbagi pengalaman mengenai 3 pertanyaan ini. Ya, Ibu Mat. Kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, kalau konsep ini berarti anak itu mau disiplin ketika ada faktor dari luar, eksternal. Jadi kalau anak mau disiplin, itu harus disiplin berasal dari dirinya sendiri. Nah, supaya anak itu dia bisa disiplin, ya kita tunjukkan kalau kita guru ini, pegawai ini juga kita disiplin. Sebenarnya itu sudah aman dari saya. Terima kasih. Kita lanjut dengan Ibu Maya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya mau berbagi sedikit sharing tentang bagaimana memberikan sanksi atau hukuman yang positif. Jadi mungkin saya menjawab soal yang nomor 2. Jadi pengalaman saya minggu lalu itu ada anak yang
bolos di jam pelajaran saya. Itu alasannya peti kesambi, jadi dia bolos. Kemudian saya memikirkan hukuman apa yang tepat untuk anak ini. Di situ saya bilang begini, setiap apa yang kau lakukan itu ada konsekuensinya. Kemudian untuk anak yang bolos ini, saya tidak memberikan hukuman fisik, artinya saya tidak pukul juga tidak merugikan dia juga tidak, seperti tidak ikut jam pelajaran saya juga tidak. Tetap saya memberikan dia kesempatan untuk mengikuti pelajaran, tapi sebagai sanksi untuk memberikan kesadaran dari dalam diri sehingga dia sendiri timbul kesadaran bahwa disiplin itu penting, disiplin waktu, terus materi tentang pelajaran itu juga penting. Maka saya mewajibkan siswa tersebut menulis surat refleksi. Jadi dia sendiri yang merefleksikan perbuatannya, kemudian dia menulis, membacakan kembali ke teman-temannya, membuat janji bahwa di lain waktu dia tidak akan bolos lagi ke pelajaran. Mungkin seperti itu sih ya. Selain itu juga menurut saya apa yang dia buat, apa yang dia tuliskan bisa dia refleksikan. Itu sebagai budaya positif juga, menyadarkan anak seperti itu. Ya, kita tepuk tangan untuk Ibu Maya. Ya, jadi yang seperti Ibu Maya ceritakan itu sudah masuk kepada restitusi. Nanti kita akan bahas bersama. Terima kasih atas sharingnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Perubahan paradigma mengajar. Seorang guru memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Begitu pula dengan perilaku siswa. Oleh karena itu, dalam memberikan suatu hukuman, pasti kita harus terlebih dahulu mengetahui kenapa anak kita melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Lanjut. Ya, yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Ya. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan siswa pasti memiliki adalah bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Jadi yang berhubungan dengan kebutuhan bertahan hidup itu, ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, mungkin dia ingin berada dalam suatu lingkungan yang menurut dia itu nyaman untuk dia, dan dia bisa bertahan di situ. Tetapi kalau dia tidak bisa bertahan, mungkin bisa saja dia tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh gurunya atau orang lain. Yang kedua, kebutuhan bertahan hidup itu yang berhubungan dengan makanan, minum, tidur, dan tempat tinggal. Yang saya contohkan tadi itu mungkin tempat tinggal ya. Yang berikut adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak-anak bisa saja melakukan kesalahan, bisa saja dia kurang adanya kasih sayang dari orang tuanya atau dari teman-temannya atau dari siapapun yang mungkin dia menginginkan kasih sayang itu, tetapi dia tidak mendapatkan.
Terus yang berikutnya adalah kebutuhan akan penguasaan. Penguasaan itu ketika berhubungan dengan pengakuan akan kemampuan. Ketika seseorang anak melakukan suatu kesalahan, dia kesempatan kepada dia, tetapi dia mendominasi supaya apa? Supaya diakui bahwa dia bisa ternyata. Tetapi sebenarnya yang lainnya juga bisa. Mungkin seperti itu. Butuh diakui. Dengan sesuatu yang disenangi. Jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan, mungkin kesenangan dia itu tidak terpenuhi. Misalnya bermain game, mungkin selalu dilarang, akhirnya dia dilarang tidak apa, tapi dia melakukan. Berarti itu kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi. Yang berikut adalah kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Jadi seseorang bisa saja melakukan kesalahan ketika kebebasannya itu dikekang. Misalnya anak-anak maunya di jenis tari, tetapi orang tuanya atau gurunya memaksa dia untuk di olahraga. Nah, maka dia asal tidak mau mengikuti olahraga itu, walaupun dia sudah ikut bergabung, tapi dia tidak mau karena dia tidak bebas dan itu bukan pilihannya dia. Itu juga yang harus diperhatikan. Jadi ini adalah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang perlu diketahui oleh seorang guru ketika dia memberikan suatu restitusi. Ketika guru sudah memahami kebutuhan dasar setiap siswa, langkah yang dilakukan adalah penerapan disiplin positif. Mungkin mengenai kebutuhan dasar ini ada yang mau menceritakan Bapak Ibu guru, mungkin selama ini yang sudah berhadapan langsung dengan anak-anak, ada yang pernah melihat, oh iya betul, saya juga pernah membuat seperti ini, pernah merasakan seperti ini. Saya persilakan. Kebutuhan dasar manusia. Beda. Saya kasih contoh, misalnya saya sekarang ini melakukan restitusi. Jadi sekarang itu kita istilahnya itu restitusi. Restitusi itu seperti yang dibuat rumah itu, kita misalnya anak melakukan kesalahan, dia datang terlambat. Nah, terus saya tanya ke anak itu, setiap mereka masuk kelas itu kan saya mesti bertanya siapa yang terlambat, saya restitusi dulu. Walaupun sudah di restitusi oleh Bu Penta, mungkin kita punya cara restitusi yang berbeda-beda. Nanti kita akan belajar lagi. Tapi ini caranya saya, yang sudah saya pelajari makanya saya terapkan. Yaitu dia datang, masuk, saya tanya kenapa kamu datangnya terlambat. Dia bilang, oh ya saya bangunnya terlambat. Kenapa bangun terlambat? Tadi malam saya nonton sampai tengah malam. Berarti itu merupakan salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kenapa kok bisa begitu? Kamu nonton sampai tengah malam? Ya karena saya suka dengan filmnya. Sinetron kesukaannya yang disenangi. Jadi itu merupakan contoh yang saya buat. Mungkin ada lagi Bapak Ibu guru bisa memberikan contoh. Saya persilakan. Ya. Restitusi itu tindakan kita untuk suatu tindakan yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak tanpa membuat dia merasa tersakiti. Restitusi. Ya nanti sebentar kita akan kembali yang detailnya. Ya, sama-sama Bapak Guru. Ya, bagaimana Ibu Penta bisa memberikan contoh? Ibu. Baik, kalau untuk ini nyangkut dengan kebutuhan dasar ini, misalkan saya kasih contoh saja dengan anak-anak yang terlambat yang
jam jauh, maka itu saya suruh langsung masuk kelas. Kalau anak yang misalkan rumah dekat dan terlambat, mengapa terlambat? Karena bangunnya telat. Mengapa bangun telat? Karena malam tidurnya terlambat. Mengapa tidurnya terlambat? Karena mete. Metenya buat apa? Dengan musik, dengan teman-teman tetangga di sekitar. Ini sesuatu yang menurut saya, ini sesuatu yang salah. Saya memberikan arahan. Besok datang lagi orang yang sama. Datang lagi orang yang sama, kemudian mengatakan bahwa saya terlambat lagi, saya tanya alasan apa, sudah tidak dijawab. Maka saat itu saya memberikan sanksi. Kalau begitu, sekarang ibu paham kalau sudah terlambat 2 kali, maukah kau melakukan apa yang ibu suruh? Ibu sampaikan, langsung jawab mau. Jadi sekarang silakan ambil pot bunga, lalu silakan menanam bunga, lalu dia melakukan itu dengan baik. Jadi hal itu yang membuat saya juga senang bahwa ketika mereka melakukan kesalahan 1-2 kali, bahwa ada hal yang disuruh yang positif mereka buat dan mereka buat. Tapi ada juga yang memancing emosi. Itu jujur, kalau sudah 2-3 kali, 3-4 kali, itu pasti sebagai seorang guru yang menangani hal yang sama juga pasti tensinya naik. Saya kembalikan. Kita tepuk tangan dulu untuk intinya harus selalu sabar. Jadi yang disampaikan oleh Ibu Venta itu sudah merupakan restitusi dan langsung dia mengambil posisi kontrol. Posisi kontrolnya itu kalau dari saya mungkin posisi kontrol penghukum yang dia ambil. Ya, kita lanjut. Baik, kita lanjut. Ini di soal kebutuhan dasar ini. yang tadi. Ya, soal kebutuhan dasar ini. Baik. Kalau bisa, ini kan terlalu bagus. Tapi sebaiknya jangan kita buat kepada anak saja. Jangan, saya juga harus bisa. Sebaiknya ya kebutuhan dasar seperti itu, sama dengan restitusi. Jangan kita berikan kepada siswa saja. Ya, kepada guru juga. Ya, kepada guru juga. Sehingga memang mungkin ada perubahan. Selama ini saya tuh dapat tiap pagi pengalaman seperti itu. Hati-hati. Tapi kalau saya ngomong ini, kalau saya begini, kadang-kadang juga repot. Makanya tadi saya ngomong pada hukuman, apakah hukuman bisa mendisiplinkan orang? Kalau disiplin kesadaran itu datang dari luar, motifnya motif ekstremis, itu dia tidak bertahan lama. Jadi kalau memang datang dari dalam, intrinsik, itu bertahan lama. Saya cuma satu manusia yang paling pompang-pompangan. Tapi saya baca manajernya siapa dulu, manajernya siapa dulu. Dan perlu saya angkat di sini juga, kan memang manajernya oke. Sehingga saya seperti itu. Dan saya mengharapkan kita yang lain juga seperti itu. Itu sangat harapan saya. Sebab pagi-pagi saya datang dari bawah, orang sini belum ada apa. Artinya sesekali ya terlambat itu biasa. Tetapi kalau bisa pagi seperti itu juga kan, saya juga mau ngomong apa lagi. Yang hanya itu saja, saya minta maaf kalau memang kurangnya kurang untuk saya, kalau lebihnya harus biasa. Ya, terima kasih untuk Bapak Hussein. Kita tepuk tangan dulu untuk Bapak Hussein. Mungkin ada tambahan dari Ibu Kemsek mengenai pendapat dari Bapak Guru Hussein mengatakan bahwa untuk restitusi ini jangan hanya dilakukan untuk peserta didik, tetapi sebaliknya juga dilakukan juga untuk Bapak Ibu Guru dan pegawai semuanya. Terima kasih Ibu Elis atas pertanyaannya. Hukuman bisa mendisiplinkan peserta didik. Hukuman bisa mendisiplinkan. Saya tidak perlu bercerita banyak, saya sudah memberikan contohnya. Ada guru yang saya hukum di sini, kira-kira dia disiplin tidak sekarang? Disiplin. Datangnya jam berapa sekarang? Sebelum jam Kita bahas dulu. Iya. Nah, seperti itu.
Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Kita lanjut ke slide berikutnya. Disiplin positif. Tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberikan imbalan bisa disebut motivasi eksternal dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Barangkali dengan hukuman dan imbalan siswa memang menjadi patuh, tetapi kepatuhan itu hanya sementara. Dalam kedisiplinan yang diterapkan tidak merubah karakter siswa untuk menjadi lebih kuat. Barangkali itu pula yang menyebabkan bangsa kita kesulitan untuk membentuk karakter masyarakatnya. Contoh kecil seperti budaya antri, menaati aturan lalu lintas, kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, belum bisa menjadi karakter. Motivasi perilaku manusia. Selama ini, disiplin dipahami sebagai tindakan untuk membuat siswa patuh pada aturan sekolah dan guru. Apakah seperti itu penerapan yang tepat? Menurut D.L. Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Jadi Bapak Ibu yang perlu kita ketahui bersama bahwa dalam kenyataannya itu seperti itu ya. Kebanyakan orang melakukan sesuatu itu karena dia merasa tidak nyaman. Tidak nyaman dengan pimpinannya, tidak nyaman dengan gurunya kalau misalnya anak-anak, tidak nyaman dengan orang tuanya, atau dia takut untuk dihukum, mendapat hukuman. Yang kedua, orang melakukan sesuatu karena mau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, misalnya anak-anak, kamu bisa mengerjakan tugas ini, kalau berhasil, ibu akan memberikan kamu permen, misalnya begitu. Itu berarti anak-anak, berarti anak mau melakukan sesuatu, dia tunggu ada permen atau tidak. Kalau tidak ada permen, ya sudah, dia tidak akan mau lagi dengan permen itu. Berarti itu merupakan motivasi eksternal. Yang pertama dan yang kedua itu motivasi eksternal. Sudah dijelaskan oleh apapun dosen tadi. Jadi yang dimaksudkan ini, yang diharapkan bahwa kita memberikan motivasi itu harus motivasi dari dalam diri untuk menjadikan orang yang mereka inginkan sesuai dengan penilaian yakini. Kalau dia meyakini bahwa itu benar, maka dia akan berbuat sendiri tanpa paksaan, tanpa diberi imbalan. Berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberikan imbalan bisa disebut motivasi eksternal, dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Sedangkan yang ketiga tadi itu motivasi internal, itu dikatakan bahwa itu bertahan lama. Jadi kita mungkin bisa memposisikan diri untuk memotivasi yang ketiganya menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Lanjut bersama dengan yang tadi. Ya, yang berikutnya keyakinan keras. Siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan keras. Siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan keras atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya atau motivasi internal. Motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa semakin kuat secara karakter. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri. Sebab diri sendirilah yang mampu mengontrol diri
kita, bukan orang lain. Jika belum bisa mengontrol diri, menurut dihajar, pendisiplinan dilakukan oleh orang lain, tapi dalam situasi berbeda, bukan keterpaksaan. Artinya, siswa sendirilah yang menginginkan dirinya menaati peraturan sesuai dengan keyakinan universal atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya, jadi ini gambar di samping ini adalah gambar di kelas saya dan sudah mempraktikkan keyakinan kelas. Sebelumnya juga saya mungkin ada kesalahan atau apa, jadi saya dari badan belajar supaya bisa memperbaiki dari kesalahan. Jadi ini adalah bagaimana caranya kita mengaktifkan anak untuk bisa membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak diminta untuk keyakinan mereka yang menurut mereka benar itu apa? Misalnya bertanggung jawab itu baik atau tidak. Kalau baik berarti dipilih. Misalnya terus tambahan lagi bersyukur atau bisa dari Bapak Ibu Guru mau pilih yang mana. Tergantung dari kita ya, dengan bukti anak-anak kita mau meyakini hal yang mana kita bisa masukkan dan membuat kesepakatan secara bersama, dan itu untuk dilakukan setiap kali kita merestitusi mereka. Jika mereka terlambat, nanti kita akan menggunakan restitusi dengan menggunakan tiga restitusi. Terus itu mereka lihat kira-kira mereka benar-benar dari keyakinan yang mana yang mereka lakukan. Begitu. Jadi sebagai seorang guru dalam memberikan restitusi kepada anak atau hukuman, tapi sebenarnya bukan hukuman. Karena kebanyakan kita melakukan itu cenderung hukuman, tapi sebenarnya tidak. Harus lebih bagus itu dengan menggunakan kata restitusi. Ketika mereka masuk, kita siapkan sudah. Kita lihat pertanyaan, kita lihat kesalahan yang mereka buat. Dia ini datang terlambat, kita tanya kenapa datang terlambat, dengan melihat kebutuhan dasar dia tadi. Jadi kita sudah pelajari pertama tadi, oh dia ini buat begini, mungkin kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi. Terus motivasi perilaku tadi, kita mau pakai motivasi yang mana? Itu terserah dari kita. Apakah kita mau sebagai pemukul atau memberikan imbalan, atau mau secara intrinsik dengan membuat keyakinan kelas tadi. Itu kan salah satu motivasi internal keyakinan kelas itu. Lanjut. Dan untuk keyakinan kelas itu, ini sudah 2 kali guru penggerak melakukan sosialisasi ya. Jadi pertama Ibu Han, itu termasuk saya yang sudah membuatkan. Terus yang lainnya juga buat, tapi lama-kelamaan itu hilang. Saya kemarin saya lihat ya, bukannya saya mau mengontrol, saya hanya mau maksudnya supaya saya jelas untuk memberikan materi ini. Saya lihat ada 3 kelas yang sekarang itu tetap bersama, yaitu di kelasnya Pak Fenan, Ibu Sherly, dengan kelas 9B, itu masih bersama. Tapi dan kita dituntut untuk harus membuat itu karena sekolah kita adalah sekolah penggerak menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Dan yang kita dapatkan ini adalah yang harus kita terapkan. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang masih bertahan dengan keyakinan kelasnya, yang sudah tidak ada lagi harapannya sebuah kelasnya dibuat lagi keyakinan kelas. Karena itu memang bagus untuk kita buat. Bukan saya sendiri yang membentuk, saya sendiri yang buat. Itu yang apa itu ya, dia tuh yang sendiri yang buat. Sudah ya, kami yang buat ini diminta untuk sosialisasikan supaya teman-teman yang lain juga bisa ikut membuat. Gitu. Yang berikutnya posisi kontrol. Kalau untuk keyakinan kelas itu kelas saja. Ya, kan ada keyakinan sekolah dengan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Jadi kelas
Guru Desain. Ya, apa yang dikatakan Bapak Guru Desain itu benar. Jadi, ketika kita sudah mulai membuat keyakinan kelas, maka kita yang harus sudah menjadi teladan untuk anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak sudah datang duluan, kita terlambat, dan kita yang harus memberikan restitusi kepada anak-anak kita atau memberikan hukuman. Nah, jadi itu yang diharapkan oleh Bapak Guru Desain. Bukan hanya Bapak Guru Desain, tapi kita semua yang ada di sini. Alangkah baiknya begitu. Kalau itu ada terlambat, ya guru baru berasal saja dari sini. Demikian juga bagaimana? Kalau dia waktu ada lambat di jalur supaya ada ya simbang, ada bedanya. Sehingga guru itu bagaimana ini? Ya, jadi kalau untuk guru-gurunya mungkin yang terlambat, mungkin yang melakukan restitusi itu orang yang lebih yang terlambat, mungkin yang melakukan restitusi itu orang yang lebih di atas kita, seperti ibu kepala sekolah, pengawas atau kaur lainnya, kaur tugas atau kurikulum. Artinya bahwa itu tadi tergantung dari motivasi internal dari kita, harus berawal dari diri kita sendiri. Kalau kita hanya mau melakukan sesuatu, hanya takut, hanya dihukum, dan akan timbalan, terjadi dan sebagainya. Nah, maka kita akan terlambat terus, dan kita kapasitasnya akan terus muncul. Ya sudah tuh, tidak apa-apa. Kali-kali juga ada waktunya sebentar dan lagi. Nah, seperti itu. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya, bukan bermaksud untuk bagaimana, tetapi ini untuk demi kebaikan kita bersama di SMPD 1 Tambora. Kita lanjut dengan posisi kontrol. Keinginan untuk melaksanakan keyakinan kita yang datang dari siswa atau kita sebut motivasi internal itu dapat diwujudkan dengan restitusi. Restitusi adalah upaya mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas. Hal tersebut tentu akan berjalan dengan semestinya ketika guru menempatkan diri sesuai dengan fungsi kontrol yang tepat. Fungsi kontrol guru yang terbaik adalah fungsi seorang manajer. Nah, di sini kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu 5 fungsi kontrol guru. Jadi dalam melakukan restitusi itu ada tahapan-tahapan. Tahap pertama tadi kita sudah membahas tentang kebutuhan dasar manusia, terus itu motivasi internal dan eksternal, disiplin. Terus sekarang kita masuk ke 5 fungsi kontrol yang harus diambil guru dalam memberikan restitusi. Kita sudah tahu bahwa arti dari restitusi itu adalah upaya mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Yang pertama, fungsi kontrol yang dilakukan guru adalah sebagai penghukum. Penghukum itu adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi dia fungsi kontrol yang diambil itu adalah penghukum. Jadi kalau misalnya anak-anak tidak mengerjakan tugas atau yang terlambat, dia langsung tanpa kesepakatan dulu dengan anak, dia langsung sudah kau berlutut. Kenapa kau terlambat? Anak juga tidak memberikan alasan, dan dia saja ya sudah kau berlutut saja, kau berlutut sampai sebentar istirahat baru berdiri. Nah, ini adalah salah satu contoh fungsi kontrol sebagai penghukum. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, ini membuat orang merasa bersalah itu contohnya guru dia ketika anak melakukan salah, maka dia akan lembut. Dia bertanya kepada anak, kamu kenapa? Kok bisa terlambat? Nah, pertanyaan ini muncul, lambatkan nanti dia mulai lagi dengan pertanyaan baru. Sehingga orang yang apa namanya berbuat salah dia akan berpikir, dia mulai miring kiri, miring kanan, pokoknya dia tidak gerak sudah ngomong
ketiga, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui sesuatu. Jadi posisi sebagai teman itu dia akan mengeluarkan kata-kata seperti ini. Kamu tidak kasihan ya dengan ibu? Saya kecewa dengan kamu. Saya sangat kecewa dengan kamu. Setiap kali kamu melakukan hal yang sama, aku tidak kasihan kan dengan ibu? Seperti itu. Itu sebagai teman. Jadi dia merasa bahwa oh ada korban batin, oh saya ini sudah menyakiti satunya ibu guru atau satunya bapak guru, begitu. Yang keempat, monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Jadi dia selalu membuat catatan. Oh ini dialihkan. Memonitor dan pemantau itu contohnya itu dia selalu membuat catatan di dalam bukunya. Oh ini tidak hadir hari ini, besok lagi terakhir. Dia hanya tulis-tulis, dia tanpa memberikan hukuman marah tidak. Tapi dia hanya seperti jurnal dia mencatat hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak. Yang kelima, posisi kontrol manajer. Nah, posisi terakhir manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah ini Bapak Ibu Guru, silakan Bapak Ibu Guru menceritakan sedikit ada 5 posisi kontrol guru ini. Kira-kira Bapak Ibu melakukan posisi kontrol yang mana ketika memberi restitusi kepada anak? Saya pikir kita semua sudah pernah melakukan restitusi kepada anak, tapi mungkin ada yang sudah mengerti tentang posisi kontrol yang harus diambil, tapi ada yang mungkin belum mengerti. Dan sekarang mungkin Bapak Ibu Guru sudah melakukan dari 5 hal ini, bisa menceritakan sedikit. Ya, yang lainnya? Ya, saya kasih kesempatan kepada Pak Menan. Ya, silakan Pak Menan. Dari restitusi itu kita bertanya kepada anak tentang kesalahannya. Terus posisi kontrol yang Pak Adil itu apa? Kontrol. Apakah dari buku? Pak contohkan, misalnya Pak dari buku itu Pak hukum apa? Itu. Atau sebagai pembuat orang merasa bersalah, akan melakukan ini dan saya buat begini. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Fungsi kontrol guru pada saat anak berbuat kesalahan yang saya pernah lakukan itu biasanya ketika anak melakukan kesalahan, saya selalu memanggil dia, tanya kenapa kamu buat seperti ini. Dan pada saat itu sebagai manusia pasti awal-awalnya pasti emosi, dan biasa saya lakukan itu ketika pada saat dia buat kesalahan, saya awal-awalnya dia datang maju, saya sebelum bertanya saya langsung ini langsung bukan terpilih, tapi saya cubit dulu dia, setelah itu baru saya tanya kenapa kamu lakukan hal ini, seperti itu Ibu. Pembenahan berarti posisi kontrol yang Pak ambil itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum, menggunakan hukuman fisik. Maksud itu menghukum ya, lebih menjewer. Ada lagi? Silakan. Ada Ibu. Kalau saya lebih berminat nomor 1 sebagai penghukum baik verbal maupun non verbal. Jadi hukuman fisik dan hukuman verbal. Dan itu saya rasa mungkin itulah kelemahan saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Guru Vincent.
bersalah. Bersama temannya mengganggu temannya lagi serius tadi. Nah, nanti temannya itu harus terganggu. Kadang mereka bahkan nanti pukul-pukul di lapangan. Nah, di situ sudah itu mereka lapor kepada gurunya saya. Akhirnya dipanggil dia mengajar, akhirnya mereka untuk menyelesaikan persoalan sudah bisa tanya tujuan kamu kesini untuk apa? Ya, kalau datang untuk belajar, berarti kalian harus sama-sama belajar di sini. Kalau tidak mau belajar, jangan mengganggu teman. Kalian harus jangan mengganggu teman yang lagi belajar. Kalau tidak mau belajar, duduk tenang saja. Nah, itu yang saya lakukan di lapangan. Itu juga membuat anak juga merasa minder juga. Tapi posisi nomor berapa? Ya, saya kira Pak Ipul bahas ini posisi kontrol yang mana? Seperti yang Pak Ipul ceritakan. Itu nomor 1. Itu jelas. Tidak begitu jelas. Ya. Posisi yang keberapa? Ya, Bapak jadi pertama. Posisi guru kontrol guru sebagai penghukum. Seorang penghukum. Yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian yang keempat, posisi kontrol guru sebagai monitor atau pemantau. Monitor atau bukan arti mengawasi. Dan yang kelima, posisi kontrol guru itu sebagai manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dibuatnya. Yang mana yang dipilih, Pak Ipul? Nah, dari Pak Ipul ketiga. Baik. Yang ketiga, kalau kita mau berani yang kelima kan belum. Nah, keyakinan kerasnya tidak tersampaikan, terus kebutuhan psikologisnya belum tidak tersampaikan. Pelukman. Kasih mic. Baik, terima kasih. Posisi kontrol yang saya pilih di sini itu yang keempat sebagai monitor dan pengontrol. Jadi saya juga sebagai wali kelas, yang saya alami datang pagi-pagi dan saya mengontrol anak saya. Dan saya temukan anak yang terlambat, mungkin tinggalnya jauh. Dan saya tanya, panggil anak itu, kenapa terlambat? Alasannya saya jauh. Nah. Terus yang berikut, anak yang tinggalnya dekat, tetapi datangnya terlambat. Jadi saya panggil, kenapa kau terlambat? Alasannya saya tahu lagi ibu. Jadi saya beri masukan, saran yang baik. Jadi lain kali datangnya lebih awal lagi kan. Karena kita punya sekolah ini sudah termasuk sekolah yang disiplin. Saya juga datang jauh-jauh, saya datang lebih awal begitu saja.
Jadi saya pilih itu kontrol posisi sebagai guru itu yang keempat, sebagai monitor dan pengontrol. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Lukman. Lanjut yang lain lagi. Saya. Langkah cek kurikulum. Sekaligus sebagai guru. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan, Bu. Kalau saya dalam kegiatan KPM sehari-hari itu biasa yang selama ini saya gunakan itu posisi kontrol itu nomor 1, 2, dan 4 itu yang sering saya gunakan. Kemudian yang nomor 3 sebagai teman dan sebagai manajer itu yang belum saya lakukan. Saya biasanya yang pertama kalau anak kita lihat macam dia sekali saya beri hukuman fisik memang, kemudian setelah itu saya baru nasihat dia sebagai orang tua, sehingga kalau ketika pertama saya memberi hukuman biasanya anak itu dia saya sedikit saja dengan hormat. Itu artinya mereka memang tidak senang dengan saya menjadi. Tapi ketika saya berperan sebagai seorang sebuah orang merasa bersalah, itu saya menasihat mereka bahwa seolah-olah bahwa saya ini pengganti orang tua di sekolah ini, sehingga apa yang mereka lakukan itu harus mereka berpikir dengan keadaan orang tua di rumah. Sehingga kalau ketika pertama saya memberi hukuman biasanya anak itu dia saya sedikit saja dengan hormat. Itu artinya mereka memang tidak senang dengan saya menjadi. Tapi ketika saya berperan sebagai sebuah orang merasa bersalah, itu saya menasihat mereka bahwa seolah-olah bahwa saya ini pengganti orang tua di sekolah ini, sehingga apa yang mereka lakukan itu harus mereka berpikir dengan keadaan orang tua di rumah. Kemudian yang keempat, biasanya kalau saya di beberapa kelas itu kan ada beberapa anak yang di mata saya kalau memang mereka itu di luar ada mencolong kegiatan mereka punya lebih aktif di hal-hal yang negatif itu, biasanya saat dia mondar-mandir saja tidak les atau saat biasanya anak-anak yang seperti itu saja sendiri terus. Ketika mereka ada berbuat salah, maka saat biasanya terekam, sehingga pada saat masuk les, kalau mereka ada berbuat kesalahan hal yang sama, bisa mulai bongkar sudah yang kemarin-kemarin itu, dan mereka siap untuk terima hukuman. Tapi kebanyakan hukuman yang saya berikan selama ini itu hukuman fisik. Dengan adanya budaya positif pada hari ini yang disosialisasi oleh guru penggerak, jadi nanti mungkin ke depan saya akan menggantikan posisi hukuman itu, jangan bukan menggunakan hukuman fisik, harus menggunakan kontrol yang sebagai teman itu yang lebih diutamakan, karena itu untuk menjaga siswa kita sebagai manusia yang berakhlak dan berberat. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kurikulum. Baik, kita kasih kesempatan buat Ibu Kepsek. Ibu Kepsek. Baik, Pak Alex ngomong dulu, baru nanti Ibu Kepsek sebagai penguatan untuk kita. Baik, terima kasih. Ada satu pengalaman di kelas 7 menjelang akhir pelajaran mau istirahat pertama, saya temukan ada situasi kacau di kelas itu antara Primus dan Eko di kelas C atau B. Ya. Jadi mereka dua ini sudah berbulan di belakang kelas. Jadi saya panggil ke depan kelas. Kenapa kamu sudah berkelahi? Jadi si Primus bilang, Eko kami bisa punya bapak, punya nama, dan bapak jadi tidak puas. Dan yang saya lakukan waktu itu,
di depan teman-teman kelas mereka, saya suruh mereka mengakui perbuatan mereka. Saya tanya, benar Ibu Primus Gabus kok punya nama? Dia bilang benar. Begitu juga dengan Ibu. Poinnya saya damaikan mereka di depan teman-temannya. Mungkin lebih ke poin kelima. Baik, terima kasih untuk Pak Alex. Kita tepuk tangan dulu untuk Pak Alex. Kita lanjut dengan Ibu Kepala Sekolah memberikan penguatan kepada kita mengenai 5 posisi kontrol yang Bapak Ibu Guru ambil. Untuk kita sebagai seorang guru, kita tidak pernah luput dari kontrol pertama sampai kelima. Mungkin ada yang tidak, tapi yang pertama itu sudah lumrah dimiliki oleh kita setiap guru. Dan kita semua juga sudah sadar bersama dengan adanya sosialisasi ini dan dengan perkembangan kurikulum yang telah kita belajar secara bersama, bahwa memberikan hukuman boleh, yang penting hukumannya itu bersifat positif. Jadi hukumannya itu untuk membangun, jangan hukuman yang mendongkrak mental anak-anak. Kalau saya pengalaman menjadi guru, nomor 1 saya buat, nomor 2 saya buat, nomor 3 juga saya buat. Tadi pada saat kita belum mulai kegiatan, saya minta kumpul anak-anak yang nakal bersama dengan saya di sana. Jadi mereka dengan saya di teras, saya bilang, kalian duduk di atas, di bawah, gitu ya, karena kursi tidak ada, tapi duduk di atas, tidak bisa di bawah, saya bilang, ya. Terus saya tanya mereka, kenapa kalian saya panggil? Ada yang jawab tidak tahu, tapi ada yang tahu bahwa ibu kami dipanggil karena kami nakal. Jadi saya tanya lagi, kalian nakal itu kenapa? Jadi ada yang jawab bahwa kami biasa ribut di kelas, guru bicara kami melawan di kelas. Setelah itu saya tanya, kira-kira yang kalian buat itu menurut kalian itu salah atau benar? Mereka bilang salah ibu. Terus selanjutnya mau bagaimana? Kami janji ibu, nanti kami tidak nakal lagi. Itu yang dikatakan oleh mereka tadi. Terus saya bilang, supaya saya percaya bahwa kalian mau berubah, terus kalian bisa buat saya bangga, itu seperti apa? Jadi tadi langsung mereka bilang, ibu, kami siap jadi petugas upacara hari Senin. Tadi mereka langsung akad diri memang. Kami penggerek, kami hafal undang-undang, termasuk anaknya Pak Kunci tadi juga angkat tangan mengaku bahwa dia akan hafal undang-undang. Jadi besok dia suruh bahwa saya cek mereka hafalnya sudah baik atau belum. Jadi itu selain sebagai teman itu juga sebenarnya hukuman, karena hukuman tetapi positif, membangun untuk mereka untuk percaya diri bahwa mereka itu sebenarnya bisa. Jadi anak-anak itu, kita semua manusia itu ditakdirkan Tuhan, semuanya punya positif dan negatifnya, punya kemampuan yang sama, tergantung kemampuan itu digunakan atau tidak. Selama kita menggunakan kemampuan itu untuk kebaikan, pasti semuanya akan baik. Dan semuanya itu kembali kalau misalkan kepada guru, kenapa saya harus memberikan hukuman kepada guru? Sebenarnya kita kalau dilihat dari pembelajaran orang dewasa, seorang kepala sekolah itu tidak harus memberikan hukuman kepada seorang guru, karena kita sama-sama dewasa. Guru itu seharusnya dia sudah bijak. Anak saja kita tanya yang benar yang mana, anak bisa sendiri ini yang benar, ini yang salah. Maka kita sebagai seorang dewasa harus lebih tahu dari anak bahwa oh yang ini yang benar, ini yang salah. Maka kita guru juga harus buat yang benar di hadapan anak-anak, karena kita adalah suri teladannya anak-anak. Guru adalah sosok yang digugu dan ditiru. Maka untuk memperbaiki semuanya, kenapa supaya saya bisa datang pagi, kenapa supaya saya bisa begini-begini,
semuanya kembali yang benar di hadapan anak-anak, karena kita adalah suri teladannya anak-anak. Guru adalah sosok yang digugu dan ditiru. Maka untuk memperbaiki semuanya, kenapa supaya saya bisa datang pagi, kenapa supaya saya bisa begini-begini, itu semuanya kembali dari niat. Perbaiki niat bahwa saya datang untuk mengabdi, hanya mengharapkan rahmat Tuhan saja. Cukup itu, saya hanya mengharapkan rahmat Tuhan. Jika kita mengharapkan rahmat dari Tuhan, dunia dan segala isinya Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kalau saya harus pergi ke kepala sekolah jangan marah, itu hanya 1-2 hari, selanjutnya nanti pasti akan kembali lagi ke kepala sekolah marah. Saya harus datang supaya saya bisa terima gaji, karena hari ini gajian. Datang hari itu terima gaji, tetapi gaji itu telah dan habis, tidak berkah untuk kita. Tetapi kalau kita mengerjakan segala sesuatu karena mengharapkan rahmat dari Tuhan, maka semuanya akan konsisten. Baiknya juga akan konsisten, rajinnya juga konsisten, melayani anak juga konsisten. Jadi semuanya itu kembali kepada pribadi kita. Perbaikinya, hanya itu saja. Jika niat kita lurus, maka kita akan mendapatkan yang lurus. Niat kita bengkok, kita akan kembali ke asalnya. Jadi asli lagi bahwa memang kita aslinya pemalas seperti itu. Jadi untuk niat yang baik itu, maka kita hari ini hadir dan saling support, itu sudah merupakan sudah niat yang baik untuk menuju kepada perubahan. Apa yang dibuat oleh Ibu Elis nanti tidak akan dibuat oleh kita. Terima dia, terima pembaruan, buka diri, terima perubahan, keluar dari zona nyaman, terima perubahan dan mari kita buat bersama. Kita bisa. Kalau Elis sendiri pasti tidak bisa. Kalau misalnya sendiri tidak bisa, Bapak sendiri tidak bisa, saya sendiri juga tidak bisa. Tapi kalau kita kompak, pasti bisa. Jadi kalau misalkan ada teman yang datang terlalu rajin, dan kita mesti rajin sekali, jangan seperti itu membuat orang malas untuk datang. Tidak seperti orang ngomong, jangan. Kalau teman sudah datang terima kasih, sudah datang pagi, dan besok saya bisa sama dengan teman, sudah datang pagi. Seperti itu. Jadi harus mengucapkan terima kasih karena teman sudah datang pagi. Jangan menjadikan bahan tertawaan lagi. Dan semua kita refleksi diri bahwa luruskan niat, pasti kebaikannya akan mengikuti kita. Kita juga tidak bisa baca di situ. Jadi sekarang kalau kita mau memberikan dukungan pada anak, kita berpikirnya terbalik. Andaikan saya murid, guru hukum saya seperti ini, saya terima tidak? Kita berpikirnya terbalik, sehingga kalau kita memberikan dukungan pada dia itu, kita juga sadar bahwa kalau saya terus saya tidak mau, berarti dia juga tidak mau. Jadi kasih dukungan itu yang membangun untuk anak-anak. Kita punya anak-anak ini punya potensinya baik, potensinya sangat baik, karena mereka itu nakal, masih dalam tahap wajar, karena mereka punya masa. Setiap anak masa remaja itu masa masih mencari jati diri. Itu semuanya itu bisa dikontrol hanya dengan pendekatan. Makanya wali kelas itu kalau dekat dengan anak-anak, jadikan anak sebagai teman itu, semuanya maka akan lihat di wali kelas dan kita akan tahu semuanya. Tapi kalau kita tidak jadikan sahabat bagi mereka, masalah mereka tidak pernah cerita dari kita, tapi kita dengan kita berdua. Jadikan sahabat supaya ada masalah cerita ke kita, sehingga kita tahu untuk punya anak itu seperti ini. Berarti saya harus bantu dia buatnya seperti ini. Kalau mau bicara tentang anak nakal, saya punya anak bisa di kota sana di Pinang lagi. Dulu waktu saya masih jadi guru awal itu, anak saya pakai tendang. Karena nakalnya itu minta ampun waktu itu. Setiap guru yang masuk kelas keluar menyerah, tidak sanggup mengajar sampai habis. Karena waktu itu saya wali kelas, tetapi tidak dikasih mengajar di kelas itu. Dan jam mengajar saya juga ada, jadi saya jarang di kelas itu bersama mereka. Tapi setelah semua menyerah, saya bilang berikan jam saya untuk saya mengajar di kelas itu. Setelah saya mengajar, semua guru masuk, ibu sudah aman. Jadi kalau pendekatan pakai hati, semuanya aman. Intinya itu dunia. Kalau hati kita baik dengan anak, anak juga akan baik dengan kita. Aura positif yang muncul itu nanti kita semua akan merasakan bahwa dan kelas itu sudah aman. Jadi tergantung dari wali kelasnya. Jadi kadang-kadang kita biasa bilang pohon buah jatuh
tidak jauh dari pohonnya. Jadi wali kelasnya baik, maka anak walinya baik. Semua tergantung dari wali kelas. Wali kelas baik, anak walinya baik. Jadi kalau anak walinya baik, pasti satu peserta didik sekolah kita ini juga baik. Jadi seperti itu. Jadi kita semua memberikan hikmah pada anak itu dalam cara untuk membangun mereka, karakter mereka. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kepala sekolah. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen 2004 KSRS guru penggerak kode 1.4 mengenai budaya positif. Melalui restitusi kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Ya Bapak Ibu, dari tadi kita sudah membahas tentang restitusi. Nah, dalam restitusi itu ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita dalam restitusi anak, kita bertanya, kan? Pasti anak datang, yang sudah melakukan kesalahan dan pasti datang ke gurunya, kita bertanya, kesalahannya apa? Terus itu, kamu tahu misalnya, untuk memvalidasi tindakan yang salah, kamu tahu, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, atau bisa jadi, adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya anak membuat salah, terus kita bertanya mengenai kesalahan itu dengan tidak menyakiti dirinya. Terus yang kedua, menstabilkan identitas. Contohnya, kata-kata yang biasa yang harus kita keluarkan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya melakukan ini. Atau bisa jadi ibu juga pernah melakukan kesalahan ini. Bukan hanya kamu saja. Itu menstabilkan identitas. Jadi bukan dia sendiri yang melakukan ini. Bukan hanya kamu saja. Itu menstabilkan identitas. Jadi bukan dia sendiri yang merasa bersalah bahwa di dunia ini ada saya yang melakukan kesalahan, saya ini kok begini, hanya dari luar tadi. Jadi dengan kita mengatakan begitu berarti dia bersalah dengan oh ya berarti bukan saya saja yang pernah melakukan kesalahan, tapi semua pernah melakukan kesalahan seperti yang saya lakukan. Terus menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Menanyakan cita-cita. Jadi setelah menstabilkan identitas, kita menanyakan keyakinan-keyakinan yang sudah diyakini, yang menurutnya baik dan benar, yang sudah kita sepakati secara bersama-sama tadi. Misalnya di kelas tadi. Nah, makanya sebaiknya kita sebagai guru untuk melakukan restitusi, kita harus melakukan semua ini. Membuat keyakinan kelas, mengetahui kebutuhan murid seperti apa, terus motivasi yang kita ambil apa, fungsi kontrol yang kita ambil itu sebagai apa. Ya mungkin seperti itu. Lanjut. Jika siswa bersalah, sebenarnya gampang saja menyuruh mereka meminta maaf, kemudian menjelaskan hukuman yang kita berikan. Siswa pun menuruti kemauan guru. Dan seperti itu, seolah masalah selesai. Akan tetapi, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah tempat mengenai benih kebudayaan. Kebudayaan dibentuk dari kebiasaan dan menjadi karakter. Diharapkan
yang sejatinya mampu menumbuhkan manusia-manusia terbaik yang berpegang pada nilai-nilai yang keyakinan yang memiliki kemerdekaan jiwa, bukan hanya membentuk generasi yang patuh karena tekanan dan aturan, tapi jika menghendaki siswa patuh pun karena mereka mematuhi keyakinan dan nilai-nilai yang berpegang teguh, bukan aturan yang guru atau sekolah paksakan. Nah, jadi ini adalah gambarnya mungkin kurang jelas. Ini adalah contoh skenario praktik studi 3 restitusi yang saya lakukan. Jadi Bapak Ibu guru juga bisa melakukan studi 3 restitusi dengan melihat masalah-masalah yang anak-anak hadapi. Dan saya punya sudah upload di link YouTube. Lanjut. Ini adalah implementasi yang sudah dilakukan, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai kreatif, nilai gotong royong. Lanjut. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global. Ini adalah semua guru-guru di SMP Negeri Kalipura yang sudah melakukan, bukan hanya saya sendiri. Yang sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Terus kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang sudah terlaksana, yaitu pramuka, tari, tenun, musik kampung, drum band, PBB, paduan suara, dan sepak bola. Ya, untuk terakhirnya Bapak Ibu, silakan ada yang bisa mewakilkan untuk memberikan sedikit referensi atau umpan balik mengenai kegiatan hari ini yang terkait dengan budaya positif. Perasaan selama mengikuti kegiatan, pembelajaran apa yang mau diambil selama mengikuti kegiatan, dan harapan ke depan. Mungkin saya berikan kesempatan untuk Bapak Guru Sia bisa memberikan refleksi. Baik, terima kasih. Saya memberikan refleksi kembali terhadap kegiatan kita pada siang hari ini. Secara keseluruhan kegiatan kita ini baik untuk mengubah wajah sekolah kita, mulai dari disiplin baik itu terhadap siswa-siswi dan juga untuk Bapak Ibu guru. Selama kegiatan pembelajaran kita di SMP ini banyak sekali ada hal-hal yang kita lakukan di luar daripada pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga harapan saya untuk ke depan, mari kita ikuti kegiatan yang sudah dibawakan oleh Ibu Elis, sungguh luar biasa untuk kita, sehingga dengan budaya positif yang kita kembangkan di lembaga ini, sehingga dapat mewujudkan siswa-siswi kita menjadi siswa-siswi yang berkualitas di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu saja, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Guru Sia. Mungkin ada satu lagi dari Ibu Kepala Sekolah. Kita semua merasa bersyukur bahwa di lembaga kita ini ada satu lagi guru penggerak yang lulus, sehingga kita bisa menerima transfer pengalaman, perubahan dan ilmu yang didapat oleh Ibu Elis berbagi kepada kita semua. Dan semoga kita semua seperti yang dikatakan oleh Bapak Sil, siap menerima semua perubahan untuk menggantikan wajah sekolah kita lebih cantik lagi, lebih ganteng lagi dalam hal disiplin, dalam hal budaya positif,
dan dalam hal yang baik untuk masa depan anak didik kita. Dan kita tidak pernah tahu bahwa dari sekian anak yang kita didik akan ada satu anak yang menarik tangan kita menuju ke surga. Jadi sebenarnya pekerjaan yang paling mulia di dunia ini adalah guru. Dan kenapa dulu saya mengambil guru? Karena pemikiran saya bahwa, minta maaf, di dalam agama saya bahwa salah satu jalan menuju ke surga adalah memberikan amal jariah. Salah satu amal jariah adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya saya memilih menjadi guru saat itu seperti itu. Karena saya berpikir bahwa dari sekian anak yang saya didik akan ada satu yang menarik tangan saya surga. Jadi kenapa saya selalu bicara dengan teman-teman itu pakai hati? Kenapa sedikit-sedikit Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan? Karena apa? Hanya dengan hati saja yang bisa mengubah semuanya. Hati yang baik akan mempengaruhi pola pikir. Pola pikir yang baik akan mempengaruhi perilaku kita. Dan itu akan kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalkan hati kita kalau tidak tulus dalam mengabdi, itu memang tidak konsisten. Tetapi kalau hati dengan diseminasi budaya positif, atas kelebihan dan kekurangannya saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri, selamat siang untuk kita semua. Tidak